Kan kalau di Kristen kan nikah kan harus sekali ya. Terus itu medsos media sosial itu kayak sesama jenis menikah tapi dia bisa nikah di gereja, itu disaksiin pendeta, itu gimana? Lihat aku nggak pernah ada, itu bukan ajaran Kristen. Aku sering lihat di media sosial. Mungkin yang kamu lihat itu bukan di dalam gereja. Yang kamu lihat itu bukan. Ada buktinya, silakan. Ada di FB, cuman itu aku lihatnya udah lama sih, makanya aku nanya, emang kalau di Kristen itu boleh ya? Nggak ada, karena pemburi, pencabul ya, itu nggak dapat bagian dalam kerajaan ilahi dan tidak boleh. Ajaran Kristen tidak mengizinkan itu. Ya, ajaran Kristen tidak melegalkan hal demikian. Contoh ya, berbohong aja di dalam Kristen nggak diboleh, tapi ada orang yang berbohong, nggak ada hubungannya ajaran dengan oknum. Ya, mencuri juga dilarang, tapi ada orang Kristen mencuri. Sama seperti yang kamu pertanyakan itu. Di Islam juga demikian sama. Contoh yang menikah dengan kambing kan ada tuh ya. Yang malah yang mensahkan itu dari anggota MUI ya. Siapa nama yang binti bejo itu? Betul nggak? Tahu kan? Tahu. Tapi itu memang ada dalilnya. Di mana tuh? Tirmizi 1375. Itu di Bible? Hadismu. Aduh, enggak ada. Jadi kamu nanti cek ya, makanya ada kan kasus siapa sih Rahayu binti Bejo itu kan menikah dengan kambing gitu. Nah itu saya nggak tahu, tapi pernah saya lihat ada hadis yang seperti itu. Tetapi kalau pertanyaan kamu, ajaran itu tidak pernah ada di dalam kitab kami. Aku nggak nanya apa. Jadi gini ya. Jadi bukan hanya yang melegalkan seperti itu adalah perbuatan dosa. Berbohong juga tidak dibenarkan dalam iman Kristen. Tapi ada yang demikian, ya nggak masalah. Ya, tetapi mengenai pengajaran, tidak ada ajaran Kristen yang boleh melegalkan itu atau yang merestui itu di dalam gereja. Gitu ya. Jadi jangan hanya dilihat dari situ gitu. Membun-bun pun tidak dibenarkan. Mencuri tidak dibenarkan. Ya, dalam 10 perintah Tuhan itu tidak ada yang diizinkan. Tapi ada yang melakukan itu. Itu bukan bagian dari ajaran kami. Ajaran kami melarang itu. Itu adalah perbuatan ilegal. Gitu ya. Ya, gitu aja sih. Nih gimana nih, ketemu nggak nih? Mana Jal? Ada nggak kata aurat Jal? Aku kadang bosen loh Jal, makanya ada yang naikkan, ya aku naikkan dulu orang lain. Lumayan lah hiburan di masa lampau. Ah? Sama cewek tadi dia kan Apa? kenapa orang-orang yang jadi rumah tangga itu, pada rumah tangga itu nikahnya di gereja semua. Jangan menutup mata. Loh, itu bukan bagian dari ajaran kami. Sekarang saya tanya, di dalam imanmu dibolehin nggak berzina? Nggak boleh. Nah, kenapa masih ada yang kayak gitu? Kan gitu. Jadi kamu itu gini aja, ini aja ya. Bedakan oknum, perbuatan oknum dengan ajaran. Dalam ajaran kami itu jelas di Alkitab dikatakan, pemburi tidak mendapat bagian dalam kerajaan ilahi. Nggak ada, itu nggak dibenarkan. Jadi kalau kamu cuma hanya menyoroti ya LGTV ya, yang lain juga dosa, itu juga semua dosa. Apapun itu modelnya itu tetap dosa. Dan itu tidak dibenarkan dalam iman kami. Ya. Coba saya tanya Jal. Mencuri diizinkan nggak Jal? Mencuri diizinkan nggak di dalam imanmu? Enggak lah. Kenapa di masjid ada orang yang sendalnya hilang?
dari swallow jadi neckerman. Nah kan kalau kamu mau bilang kan, kenapa di gereja, kenapa di masjid begitu? Udah. Hal kecil yang memang benar-benar fundamental itu lagi. Ya kan? Itu betul loh, sering kejadian. Ya. Udah, jadi kau bilang kenapa di gereja ini, itu aja dulu. Mencuri kalau tidak dibenarkan kenapa terjadi di Mas? Kemarin tuh kalau nggak salah ada kasus juga ya. Kasus apa ya gitu ya, kotak amal hilang ya. Nah itu saya kira itu di tempat yang lumayan ini ya, serius ya. Pernah kan Mbak? Ini di tempat saya ada kasus kotak amal hilang. Jal, masjid itu tempat yang paling aman damai nggak sih Jal? Itulah penting. Sekarang saya tanya, ya udah, berarti terjadi dosa di dalam tempat suci. Dosa dilakukan terang-terangan, dosa-dosa sembunyi. Ya itu menurut kau masjid itu tempat umum atau tempat privasi? Saya tanya, batas tidak suci, karena batas suci kan dari masjid itu kan ada. Batas tidak suci itu tempat umum kan? Itu terang-terangan loh. Jadi kalau kamu mau bilang kan terang-terangan, yang namanya tempat umum itu nggak pernah gelap-gelapan. Jal. Orang-orang tinggal di masjid itu sembunyi. Mana orang terang-terang siang bolong gitu kok. Kalau orang-orang di gereja itu gimana? Kamu nggak usah jauh-jauh, di Indonesia aja nggak pernah ada kasus kayak gitu. Nggak pernah ada kasus kayak gitu di Indonesia aja, nggak ada. Ya, udahlah. Kau tuh nggak percaya, nggak ada. Nggak ada. Gereja mana yang digunakan untuk kayak gitu? Itu bukan gereja namanya. Aku gereja. Gereja tidak pernah melegalkan yang seperti. Kalau orang tahu iman Kristen, orang Kristen tuh nggak akan seperti itu. Gitu ya. Oh masih kekeh. Masih kekeh. Jangan turunin. Jal. Masjid itu ada batas suci, ya kan? Ada batas sucinya kan di masjid kan? Betul nggak Jal? Oke. Berarti masjid itu di dalam, kecuali yang di luar ya. Itu berarti masjid tempat suci ya Jal, betul? Iya, nggak boleh istilahnya nggak boleh bawa najis ke dalam. Oke. Misal ya maaf ya, berzina itu boleh nggak di dalam? Nggak boleh. Oke, nggak boleh. Jal, surga sama masjid sucian mana Jal? Oke, ya di masjid nggak boleh. Bentar. Di masjid nggak boleh dong berhubungan badan, betul nggak? Boleh nggak? Loh, saya tanya, boleh nggak berhubungan badan di dalam itu? Jawab dulu lah, Jal. Jawab dulu lah. Jawab Enggak, kau jawab dulu, Jal. Boleh nggak berhubungan badan di dalam masjid? Nggak boleh. Nggak boleh ya, Jal. Oke. Suci mana sorga dengan masjid, Jal? Suci mana sorga dengan masjid, Jal?
Masalahnya guna Udahlah, Jal. Udahlah. Nggak enak, kan aku jadi nggak enak. Ya kau pikir aja ya. Kalau di tempat ibadah aja nggak boleh gitu kok. Gimana, Kang? Udahlah. Terluka tapi tak berdaya.